Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinto Huta Barat, mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Akan mempresentasikan tugas kelompok 2, mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Asmendri SAG MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmaningsi Yani. Perkenalkan, nama saya Rifka Febrina. Baiklah, pada kesempatan ini kelompok kami akan menyampaikan materi unsur, komponen, dan karakteristik lembaga pendidikan Islam. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kepada Bapak Rinto Huta Barat, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, saya akan menjelaskan tentang unsur lembaga pendidikan Islam. Unsur dalam lembaga pendidikan Islam adalah komponen-komponen yang saling terkait dan saling mendukung dalam proses pendidikan yang bersifat esensial dan mendasar. Unsur-unsur dalam lembaga pendidikan, yang pertama adalah pendidik atau mustahid atau disebut juga dengan pengajar. Di mana pendidik ini bukan sekedar orang yang bertugas untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai pembimbing yang bisa mengarahkan peserta didik pada jalan yang sesuai dengan tuntunan Islam. Juga memiliki konsep dimensi yang luas dan komprehensif, mencakup aspek spiritual, intelektual, sosial, dan moral. Unsur-unsur lembaga pendidikan yang terkait dengan pendidik ini juga disebut sebagai murabbi, muallim, muaddib, mudarris, dan mursyid. Berdasarkan Al-Quran, sifat seorang pendidik ini adalah yang pertama, pendidik itu harus memiliki ilmu yang mendalam. Hal ini Allah jelaskan di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9. Kemudian sifat seorang pendidik itu dalam Al-Quran adalah dia harus ikhlas dalam mengajar. Kemudian yang ketiga, memiliki akhlak yang mulia, sabar dan lemah lembut. Kemudian adil terhadap peserta didik, bertanggung jawab, dan senantiasa meningkatkan keilmuannya. Kemudian unsur yang kedua adalah peserta didik. Peserta didik ini dalam Islam didasarkan pada pandangan yang holistik terhadap manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi ruhani, intelektual, dan jasmani yang perlu dikembangkan secara seimbang. Kemudian, adapun adab-adab yang harus dimiliki seorang peserta didik adalah yang pertama, adabnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia berniat belajar semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab yang kedua dari peserta didik adalah bagaimana dia memiliki adab terhadap dirinya sendiri, menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat merugikannya, kemudian menjaga dirinya dari hal-hal yang mengganggu proses pendidikannya, seperti menjaga diri dari kebanyakan main game, judi online, dan begadang malam. Kemudian yang ketiga, adab peserta didik itu adalah bagaimana adabnya terhadap guru. Dia menghormati dan menghargai gurunya. Adab yang keempat dari peserta didik adalah bagaimana seorang peserta didik beradab dalam majelis ilmu, yaitu mampu berlapang dada dalam majelis, mengerjakan seluruh aktivitas kegiatan pembelajaran. Kemudian adab yang kelima adalah bagaimana seorang peserta didik dalam beradab diskusi,
berdiskusi dengan cara yang baik, tidak memaksakan pendapat, dan menghargai perbedaan. Kemudian unsur yang ketiga adalah kurikulum Islam. Kurikulum Islam ini merupakan rancangan pendidikan yang berlandaskan Al-Quran dan hadis untuk membentuk insan kamil atau manusia yang sempurna, yang tidak hanya cerdas secara spiritual, juga dia cerdas secara intelektual, dan dia memiliki keimanan dan akhlak yang mulia. Dalam kurikulum Islam ini harus berpusat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus holistik, kemudian berorientasi pada pembentukan karakter. Kemudian unsur yang keempat adalah metode pengajaran. Metode pengajaran dalam pendidikan Islam merupakan rangkaian atau cara maupun strategi yang digunakan untuk menyampaikan ilmu, pengetahuan, dan nilai-nilai keislaman kepada peserta didik secara efektif dan efisien. Pendidikan Islam menggunakan berbagai metode pengajaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dikembangkan melalui ijtihad para ulama dan pakar pendidikan Islam. Secara singkat, metode pengajaran yang bisa dilakukan adalah bagaimana dengan hikmah atau kebijaksanaan, kemudian mau'izah hasanah, yaitu nasihat yang baik, mujadalah atau diskusi yang baik, kemudian sebagai keteladanan. Sedangkan unsur yang kelima adalah lingkungan pendidikan Islam. Lingkungan pendidikan Islam adalah merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar peserta didik yang dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan kepribadian, pola pikir, dan perilaku mereka sesuai dengan ajaran Islam. Lingkungan pendidikan ini mencakup usrah, keluarga, kemudian madrasah, sekolah tempat dia menimba ilmu, kemudian adalah mujtama atau lingkungan masyarakat. Diharapkan usrah, madrasah, mujtama ini mampu memberikan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan potensi peserta didik agar tidak menjadi generasi yang lemah. Kemudian unsur yang keenam adalah sarana dan prasarana pendidikan Islam, yaitu mencakup seluruh peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran, seperti buku-buku referensi Islam, Al-Quran, kitab-kitab hadis, media pembelajaran yang berbasis teknologi, dan alat peraga pendidikan Islam. Sementara prasarana pendidikan dalam pendidikan Islam meliputi semua fasilitas dasar yang menunjang proses pendidikan, seperti masjid, ruang kelas, perpustakaan Islam, kemudian laboratorium dan asrama santri. Semuanya itu adalah bagaimana sarana dan prasarana itu mampu mengembangkan maqasid syariah pendidikan Islam, yaitu tujuan pendidikan Islam. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu mengenai komponen dari lembaga pendidikan Islam. Di mana komponen dari lembaga pendidikan Islam ini yang akan kita bahas yaitu ada 4. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan, yang kedua struktur kelembagaan, yang ketiga sistem evaluasi dan pengawasan, dan yang terakhir yaitu kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam.
Baiklah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan Islam. Di sini tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, sehat, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, tujuan pendidikan Islam ini didasarkan pada nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Menurut Qardawi tahun 2005, tujuan pendidikan Islam itu yang pertama yaitu membentuk kesadaran manusia agar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada aspek intelektual semata, tetapi juga bertujuan membentuk kepribadian yang berlandaskan tauhid serta membimbing peserta didik agar mampu mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Nah, ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pendidikan Islam menjadi sarana utama dalam membentuk kesadaran tersebut. Yang kedua yaitu mengembangkan akhlak mulia. Nah, pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk akhlak mulia yang luhur sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana sabdanya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, dalam dunia pendidikan, akhlak harus menjadi prioritas utama. Ilmu tanpa akhlak akan menjerumuskan seseorang ke dalam keburukan. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mengutamakan pembentukan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Yang ketiga yaitu membentuk generasi yang berilmu dan beramal. Pendidikan dalam Islam tidak hanya menuntut ilmu, tetapi juga mengamalkan ilmu tersebut. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, "Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi harus diiringi dengan iman agar ilmu tersebut memberikan manfaat bagi kehidupan individu dan masyarakat. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu membentuk keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nah, pendidikan Islam itu bertujuan agar manusia tidak hanya sukses dalam kehidupan dunia, tetapi juga selamat di akhirat. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 201 yang artinya, "Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, 'Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka.'" Melalui pendidikan Islam, peserta didik diajarkan untuk tidak hanya mengejar kesuksesan material, tetapi juga memperhatikan kehidupan akhiratnya dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kelima yaitu menyiapkan pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. Salah satu tujuan pendidikan Islam adalah mencetak pemimpin yang bertanggung jawab dan berpegang teguh pada ajaran Islam. Nah, pendidikan Islam itu harus menanamkan nilai kepemimpinan yang berlandaskan keadilan, kejujuran, dan amanah agar umat Islam memiliki pemimpin yang mampu membawa keselamatan bagi masyarakatnya. Yang keenam yaitu menanamkan jiwa keikhlasan dan dalam menuntut ilmu. Nah, keikhlasan merupakan nilai penting dalam pendidikan Islam. Menuntut ilmu harus dilakukan semata-mata karena Allah, bukan karena ingin memperoleh pujian atau keuntungan duniawi. Nah, pendidikan Islam harus membimbing peserta didik agar memiliki niat yang lurus dalam belajar dan mengamalkan ilmu dalam kemaslahatan umat. Yang berikutnya yaitu mendorong kreativitas dan inovasi yang bermanfaat.
Nah, Islam tidak membatasi kreativitas dan inovasi selama tetap dalam koridor syariat. Pendidikan Islam harus mendorong umatnya untuk berpikir kritis dan berinovasi dalam berbagai bidang ilmu dan bermanfaat. Sesuai dengan surat Al-Alaq ayat 5 yang artinya, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, pendidikan Islam harus mengajarkan keterampilan dan keahlian yang dapat baik dalam bidang sains, teknologi, ekonomi, maupun yang lainnya. Yang berikutnya itu mewujudkan peradaban Islam yang unggul. Nah, tujuan akhir pendidikan Islam adalah menciptakan peradaban yang unggul, sebagaimana yang telah dicapai oleh umat Islam di masa keemasan Islam. Peradaban yang dibangun harus berbasis pada ilmu, iman, dan amal saleh, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia. Nah, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, pendidikan Islam harus melahirkan generasi yang mampu membawa Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam dan memberikan manfaat bagi umat manusia. Yang kedua yaitu sistem evaluasi. Nah, evaluasi pendidikan Islam merupakan proses sistematis untuk mengukur, menilai, dan menentukan tingkat keberhasilan pendidikan dalam mencapai tujuan pembentukan insan kamil yang seimbang secara spiritual, intelektual, dan moral. Nah, dalam perspektif Islam, evaluasi tidak hanya bertujuan untuk mengukur penguasaan materi, tetapi juga untuk menilai perkembangan kepribadian, akhlak, dan pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, metodologi evaluasi dalam pendidikan Islam itu bersifat holistik dan integratif, mencakup 3 ranah utama yaitu kognitif atau pengetahuan, afektif itu sikap dan nilai, dan juga psikomotorik atau keterampilan dan pengamalan. Evaluasi kognitif itu mengukur penguasaan ilmu keislaman dan ilmu umum yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Nah, evaluasi afektif itu menilai internalisasi nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam diri peserta didik. Evaluasi psikomotorik itu mengukur kemampuan peserta didik dalam mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di era digital telah membawa transformasi signifikan dalam sistem evaluasi. Nah, pendidikan Islam kontemporer. Nah, pendidikan Muslim kini mengadopsi berbagai metode evaluasi berbasis teknologi seperti penilaian daring, portofolio digital, dan analitik pembelajaran untuk mengukur capaian peserta didik secara efektif dan efisien. Namun, inovasi dalam metode evaluasi ini tetap dilandasi oleh prinsip-prinsip evaluasi dalam Islam yang menekankan pada integritas, kejujuran, dan keadilan. Dalam konteks pendidikan Islam kontemporer, evaluasi juga diarahkan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menghadapi tantangan global dan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Yang ketiga yaitu struktur kelembagaan dalam pendidikan Islam. Nah, struktur kelembagaan pendidikan Islam itu mencerminkan organisasi dan sistem kerja dalam sebuah lembaga pendidikan agar berjalan dengan baik. Nah, struktur ini berbeda-beda tergantung dari jenis lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah, pesantren, sekolah Islam terpadu, dan perguruan tinggi Islam. Nah, kita masuk kepada unsur-unsur dari struktur kelembagaan. Yang pertama yaitu kepala lembaga atau pimpinan, yang kedua yaitu tenaga pendidik, yang ketiga yaitu tenaga kependidikan, yang keempat peserta didik, yang kelima komite sekolah dan dewan pendidikan, yang keenam masyarakat dan orang tua. Oke, kita masuk kepada kepemimpinan dan kelembagaan pendidikan Islam.
Nah, kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam itu berperan dalam menentukan arah atau kebijakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang pertama yaitu karakteristik kepemimpinan dalam pendidikan. Nah, karakteristik yang harus dimiliki oleh kepemimpinan dalam pendidikan Islam itu yang pertama yaitu amanah atau bertanggung jawab. Di sini, pemimpin harus menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil sesuai dengan prinsip Islam. Yang kedua yaitu visioner. Pemimpin harus memiliki pandangan ke depan untuk membawa lembaga pendidikan Islam ke arah yang lebih baik. Yang ketiga itu adil dan bijaksana. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang keempat yaitu mampu menginspirasi dan memberikan keteladanan. Nah, pemimpin harus menjadi contoh dalam hal keilmuan, ibadah, dan akhlak. Yang berikutnya yaitu peran pemimpin dalam lembaga pendidikan. Yang pertama sebagai manajer, yaitu mengelola sumber daya pendidikan agar berjalan dengan efektif dan efisien. Yang kedua sebagai pendidik. Nah, menjadi teladan dan memberikan arahan kepada peserta didik dan tenaga pendidik. Nah, yang ketiga yaitu sebagai motivator. Nah, mendorong seluruh elemen dalam lembaga pendidikan Islam untuk bekerja dengan semangat dan dedikasi tinggi. Yang berikutnya, yang keempat yaitu sebagai pengambil keputusan. Nah, bertanggung jawab dalam membuat kebijakan dan strategi pendidikan yang berbasis Islam. Baiklah, saya akan melanjutkan materi terkait dengan karakteristik lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam didefinisikan sebagai tempat atau wadah di mana proses pendidikan berlangsung, baik secara fisik maupun non-fisik. Kemudian, karakteristik adalah berasal dari kata karakteristik yang bersifat khas, atau bisa diambil pengertian bahwa karakteristik adalah suatu sifat khas yang membedakan dengan yang lain. Salah satu yang menjadi karakteristik dan tujuan lembaga pendidikan Islam yang paling penting dan yang paling menonjol adalah pewarisan nilai-nilai ajaran agama Islam yang sangat beralasan mengingat aspek-aspek kurikulum yang ada, menyajikan seluruhnya memasukkan mata pelajaran agama Islam secara komprehensif dan terpadu. Selanjutnya, menurut Malik Al-Fajar, karakteristik lembaga pendidikan Islam cakupannya sangat luas. Namun secara sederhana bisa disimpulkan menjadi 3 poin. Yang pertama adalah lembaga pendidikan yang penyelenggaraannya didasari atas kemauan dan cita-cita untuk menjawantahkan nilai-nilai agama. Kemudian yang kedua, lembaga pendidikan yang memberikan perhatian sekaligus menjadikan Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakannya. Dan yang ketiga, lembaga pendidikan yang mencakup kedua pengertian di atas. Kemudian, karakteristik ini mencakup tujuan, struktur, kurikulum, metodologi, serta lembaga pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Yang pertama adalah tujuan pendidikan yang holistik. Lembaga pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan spiritualitas yang tinggi. Yang kedua, kurikulum terpadu antara ilmu agama dan ilmu umum. Lembaga pendidikan Islam umumnya mengadopsi kurikulum yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Dengan demikian, siswa tidak hanya memperoleh ilmu agama yang mendalam, tetapi juga pengetahuan umum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga, lingkungan pendidikan yang Islami. Lingkungan pendidikan dan lembaga pendidikan Islam berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang kondusif bagi perkembangan karakter dan spiritual siswa. Kemudian yang keempat, pendidikan berkelanjutan atau sustainable education. Pendidikan Islam menekankan pentingnya pendidikan yang berkelanjutan yang mencakup pembelajaran sepanjang hayat. Konsep ini mengarah pada kebutuhan untuk terus-menerus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sepanjang hidup. Kemudian, secara kelembagaan, terutama dalam konteks Indonesia, pembicaraan mengenai pendidikan Islam sebenarnya diwarnai oleh 2 model, yakni pendidikan dalam bentuk pesantren dan pendidikan dalam bentuk madrasah. Demikianlah dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Salah dan janggal kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.